Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Nomor induk mahasiswa saya 16016170082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Teknik Keterampilan Tendangan Sabit melalui model pembelajaran langsung pada siswa ekstrakurikuler SMAN 1 Babelan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini ialah bagaimana untuk meningkatkan keterampilan tendangan sabit melalui model pembelajaran langsung pada ekstrakurikuler pencaksilat SMA 1 Babelan. Fokus penelitiannya adalah fokus pada penelitian ini meningkatkan keterampilan tendangan sabit melalui model pembelajaran langsung pada ekstrakurikuler pencaksilat SMA 1 Babelan. Untuk perumusan masalahnya, apakah melalui model pembelajaran langsung dapat meningkatkan keterampilan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA 1 Babelan? Lalu untuk kegunaan hasil penelitiannya adalah meningkatkan keterampilan kemampuan teknik dasar khususnya tendangan sabit pada siswa SMA 1 Babelan sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada pelatih ekstrakurikuler dan guru penjas di sekolah-sekolah dalam meningkatkan keterampilan teknik tendangan sabit dengan penggunaan tahapan variasi latihan. Lalu yang ketiga, memberikan suatu sumbangan pengetahuan dan pikiran yang sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi pencaksilat di sekolah-sekolah untuk lebih memperhatikan lagi teknik dasar tendangan sebagai salah satu fondasi awal. Konsep penelitian tindakan. Penelitian tindakan dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh peneliti dan kolabor. Penelitian tindakan dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya terdapat 4 tahapan utama kegiatan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga ada pengamatan atau observasi, dan yang keempat ada refleksi. Kerangka teorinya, pencaksilat merupakan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Adapun teknik dalam pencaksilat yaitu kuda-kuda, sikap pasang, langkah, teknik belaan, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik jatuhan, teknik tangkapan, dan teknik bantingan. Keterampilan tendangan sabit. Tendangan sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung, sabit atau arit. Perkenaannya yaitu bagian punggung telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki. Tendangan sabit tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke dalam dengan sasaran seluruh bagian tubuh dengan punggung telapak kaki atau jari telapak kaki. Model pembelajaran langsung. Menurut Ahrens dalam Trianto, model pembelajaran langsung merupakan salah satu pendekatan mengajar yang dibuat khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang sudah disusun dengan rapi, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, terstruktur, tahap demi tahap, dan mempertahankan fokus pencapaian akademik. Pada pengajaran langsung, terdapat 5 fase di dalamnya. Sintaks model pembelajaran langsung, terdapat 5 fase yaitu fase 1, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase 2, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Fase 3, membimbing pelatihan. Fase 4, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase 5, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah penggunaan variasi latihan tendangan sabit melalui model pembelajaran langsung dapat meningkatkan keterampilan tendangan sabit pencaksilat. Untuk waktu dan tempatnya di SMA 1 Babelan. Untuk tanggalnya dari tanggal 12 Juni sampai dengan 27 Juni 2021. Untuk waktunya dari jam 16.00 sampai dengan 18.00 WIB. Untuk metode penelitiannya, dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian tindakan atau action research. Action research adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik dalam pembelajaran. Prosedur penelitian tindakan. Perencanaan siklus 1. Perencanaan serta penetapan rancangan siklus 1 dalam penerapan program latihan teknik dasar yakni meningkatkan keterampilan tendangan sabit melalui model pembelajaran langsung tanpa media belajar. Perencanaan tindakan siklus 2. Siklus kedua ini dirancang apabila setelah siklus pertama anak masih belum bisa menguasai keterampilan tendangan sabit. Dari hasil observasi dan refleksi pada siklus 1 yang didiskusikan bersama kolabor, maka dirancanglah siklus 2 ini. Angkatan kaki anak yang lebih difokuskan sehingga peneliti menambahkan media belajar tali. Prosedur penelitian tindakan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada sikap mengangkat kaki, yang ketiga ada sikap pada saat melakukan tendangan, yang keempat ada tahap akhir atau sikap tarikan kaki,
Lalu untuk sumber datanya, sumber data dalam penelitian ini adalah pengamatan peneliti sendiri, kolabor dan siswa ekstrakurikuler, pencaksilat SMAN 1 Babelan berjumlah 20 orang. Data dari penelitian ini berupa tes awal dan hasil latihan melalui tes akhir pada siklus, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk deskripsi hasil penelitian, deskripsi awal, penelitian ini diawali dengan pengambilan biodata dan diadakan tes awal pada tanggal 12 Juni 2021. Pelaksanaan kegiatan tes awal yang dilakukan peneliti kepada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMAN 1 Babelan yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 orang putra dan 4 orang putri. Kegiatan tes awal ini dilaksanakan guna untuk mengidentifikasi kondisi awal kemampuan anak terhadap pembelajaran. Pelaksanaan siklus 1. Waktu yang digunakan sesuai dengan program latihan. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal latihan. Penelitian ini pada siklus ini dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan latihan. Apabila target yang sudah ditentukan dapat dicapai oleh anak, maka cukup hanya siklus 1 ini saja. Pelaksanaan siklus 1 terdiri dari 1. Perencanaan tindakan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Hasil observasi, dan 4. Ada analisis dan refleksi. Lalu kemudian pelaksanaan siklus 2. Tindakan siklus 2 ini dilakukan dengan tujuan yang sama pada siklus pertama. Hanya saja pada siklus 2 ini anak lebih difokuskan pada keseimbangan tahap mengangkat kaki pada anak yang masih melakukan kesalahan. Untuk tahapannya ada 4 juga. Yang pertama ada perencanaan tindakan, yang kedua ada pelaksanaan tindakan, yang ketiga ada hasil observasi, dan yang keempat ada analisis dan refleksi. Lalu untuk kesimpulannya, dalam kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diketahui mengenai penelitian ini, yakni adanya peningkatan keterampilan anak dari hasil tes awal, siklus 1 dan siklus 2. Di setiap siklusnya terdapat hasil peningkatan yang progresif. Dari pelaksanaan tes awal nilai rata-rata anak yakni 8,18, sedangkan pada siklus 1 nilai rata anak ialah 9,38. Dan pada siklus 2 nilai rata-rata anak mencapai 10. Jadi tingkat keberhasilan anak pada tes awal berjumlah 4 anak atau 20%. Pada siklus 1 anak yang sudah berhasil berjumlah 12 orang atau 60%. Dan pada siklus 2 anak yang sudah berhasil berjumlah 20 anak atau 100% dari 20 anak yang diteliti. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.